badan saya ini adalah badan ayah kandung yang dulu pernah saya doakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pada hari ini sesungguhnya kita semua telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadang-kadang manusia membuat kita lupa terhadap tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan oleh Imam Ghazali, yang membuat kalian jauh daripada Allah itu yang pertama kecintaan kita kepada dunia, yang kedua kecintaan kita kepada sesama makhluk, yang ketiga kecintaan kita kepada syaitan, artinya mau kita digoda oleh syaitan, dan yang keempat adalah lebih mementingkan hawa nafsu dunia kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rintangan-rintangan manusia pada hari ini. Sesungguhnya kalau ada rezeki, bismillah, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya orang yatim piatu, mudah-mudahan tak riah begitu bapak emak meninggal. Saya anak paling kecil yang laki-laki nomor 8, tapi alhamdulillah saya orang yang dulu terkenal bodoh waktu sekolah. Merah semua rapornya Pak, dihina, dicaci, dimaki orang, tapi ternyata Allah ingin memuliakan jasad yang bodoh ini. Dengan mulianya dia bisa memperjalankan hambanya ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi salat. Dan mudah-mudahan apapun rintangan dan kerinduan kita selama ini menuju Baitullah, mudah-mudahan pada hari ini menjadi efek yang luar biasa. Dan berniat di dalam hati, suatu saat ya Allah saya akan sambut panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bayangkanlah Allah yang kita tuju, semua yang pada hari ini membuat kita risau dalam hidup dan kehidupan, ternyata itu hanyalah tipu daya belaka. Dan alangkah hebatnya ketika harta yang kita cari, yang kita tumpuk-tumpuk, kita sedekahkan di hadapan Allah. Mulai pada hari ini, kalaupun tak dapat ingin melaksanakan umrah ataupun haji, minimal harta telah kita usahakan untuk berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk ke dalam umatnya yang istiqamah ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dan menghadap Allah Subhanahu wa taala bersamalah hendaknya berkumpul dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena bau sambal sudah tercium juga, perut pun sudah mulai lapar, tidak bisa lama-lama nampaknya. Kalau tadi permintaan rencana makan dulu, tapi ternyata akan lebih baik ceramah dulu baru makan. Takutnya habis ceramah, habis makan, pulang ngantuk tidur. Tapi ini tidak. Mudah-mudahan 15 menit ke depan bisa kita sampaikan apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang bisa kita laksanakan. Wabil khusus untuk ahli bait, ayahanda kami 78 tahun usianya. Anak tak akan pernah tahu bagaimana dulu perjuangan seorang ayah dalam memperjuangkan hidup agar anak menjadi orang yang sukses. Betul tidak? Betul. Tak akan pernah bercerita bapak, nah dulu bapak susah membesarkan kau. Nah, tidak ada penyesalan bagi seorang ayah untuk membesarkan anak-anaknya. Tapi kadang-kadang maklumlah, saya pun kadang-kadang lupa dalam untuk bersedekah untuk bapak dan mak saya, terlebih sudah meninggal dunia. Tapi kalau masih hidup, ambillah surga itu di telapak kaki ibu dan ayah kita. Maka yang pertama disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya pada hari ini yang dilakukan di Indonesia, di tanah air, dia rutenya Pekanbaru, Medan langsung Madinah Pak.
1 hari langsung sampai. Berangkat dari sini insya Allah Pak jam 4:30 tuh udah berangkat kita tuh Pak, insya Allah sampai di bandara kurang lebih jam 5 atau jam 5:30 paling lambat. Kalau bisa jam 5 sudah sampai di situ karena proses check-in segala macamnya, pemeriksaan berkas-berkas, dan jam 6:50 kita telah masuk ke dalam pesawat sampai perkiraan jam 11:25 nanti di Medan. Pindah pesawat, pindah bagasi, lanjut ke Madinatul Munawwarah. Tapi sebelum berangkat menuju Madinatul Munawwarah, sebelum kita menuju Bandara Soekarno-Hatta, Sultan Syarif Qasim II, ternyata bapak-bapak masih konsentrasi lagi. Yang pertama yang mesti dilakukan oleh ahli bait, undang saudara-saudaramu. Rasul dulu ketika naik dia ke atas mimbar, man kuntu syatamtu lahu zahrin, kata Rasulullah. Ketika Rasul akan melaksanakan yang namanya umrah dan pulang dia dari umrah haji terakhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum meninggal dunia, Rasul menyelesaikan hubungannya dengan sesama manusia. Dan inilah yang dilakukan oleh ahli bait pada hari ini. Ini adalah syariat dan mesti kita pertahankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jaminan. Walaupun bapak ini kita ke musholla setiap hari, tapi mustahil kalau tak punya salah terhadap sesama kita manusia. Maka pada hari ini disampaikan juga yang mewakili tadi oleh Al-Ustaz kita, bahwa maksud niat dari ahli bait adalah meminta maaf kepada tetangga ada tawalan. Ya nak Pak, meminta maaf. Yang pertama, bersihkan niat lillahi, karena Allah Ta'ala. Jangan karena kalau saya berangkat nanti banyak ya orang yang akan mencontoh saya, buang jauh-jauh itu. Saya berangkat nanti saya akan tinggi derajat di hadapan manusia, buang itu. Tak ada semuanya itu. Berangkat mati ini Pak, maaf cakap ini, berangkat menuju Baitullah ini bukanlah perkara yang luar, bukan perkara yang biasa. Artinya ketika kita akan pergi ke Medan, ada tak jaminan dari sini sampai Medan tu pesawat tu utuh? Tidak ada Pak. Artinya pada malam hari ini ayahanda kami dan ibunda kami telah mempasrah di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah niat ingin pergi umrah menemui panggilan-Mu ya Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan ini, saya sudah pasrahkan wahai Allah. Walaupun kita tak berdoa itu terjadi, kita mudah-mudahan berdoa ayahanda kita, orang tua kita ini sehat pergi, sehat pulang. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi jangan abaikan apa yang kita katakan, sebab anak-anak yang selama ini titipkan Pak, semua ketika berangkat panggil anak satu-satu. Saya dapat kabar anaknya ada 8 apa 9, 8 orang anaknya, 8 orang anak, 8 orang pula lah yang menyusahkan ayah dan ibu kandung yang sudah tua ini. Gara-gara kita anak mungkin umur 78 tahun barulah sempat aturan umur 30 masih kuat mengelilingi Ka'bah, keliling menikmati ibadah di hadapan Allah. Tapi ternyata demi sang anak semua itu ditunda oleh ayah dan ibundanya. Maka yang kedua yang mesti dilakukan oleh ayahanda kami yang akan berangkat, setelah selesai urusan sesama tetangga-tetangga, maklumnya yang nama tetangga ini Pak banyak rewel segala macamnya. Kita buat elok salah juga di mata dia. Ya nak, tetangga beli Pajero ada pula rasa sempit dalam dada tuh. Walaupun tak diomongkan, pas macet kredit kawan lapang pula dada tuh rasanya, walaupun tak kita sampaikan. Ya nak Pak, itu penyakit namanya itu. Tak pun bapak saya pun mungkin ada penyakit itu di dalam hati. Begitu dapat nikmat seorang tetangga, hal yang akan lebih baik timbul di dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, dapat tetangga saya pergi umrah ya Allah, dapat dia beli mobil yang baru ya Allah. Tapi macet kredit lapang juga lah dalam hati itu rasanya. Walaupun tak kita minta, itulah kita manusia. Tapi kata Rasulullah, buang itu jauh-jauh. Rasul jangankan melihat barang orang, Rasul orang kaya Pak, tapi Rasul memilih hidup yang lebih miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin, kata Rasulullah, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Kalau mau berkumpul dengan Rasulullah, miskin dulu Pak. Masya Allah. Itu syaratnya.
Siap mak? Mak cepat siapnya, alhamdulillah. Tapi siap di luar dalam nggak tahu awak kan? Karena disuruh aja kan begitu. Yang pertama, yang kedua, meminta maaf antara suami dan istri. Pak, selesai ini nanti Pak, sebelum berangkat panggillah istri yang mungkin tiap hari mulut menghardik dia. Maklumlah istri kadang dia tak tamat sekolah, kita tekok-tokok aja ya lah Pak, kita hardik aja. Bodoh kau ni, maaf cakap ini. Maka perlu meminta maaf adalah seorang suami. Jangan tunggu istri dulu meminta maaf, karena kita laki-laki ini adalah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin daripada wanita. Ini kadang enggak bapak-bapak ini mau puasa tu nunggu biniku mana lah ya, tak ada minta maaf katanya. Kita dulu minta maaf Pak, jangan tunggu dulu ya nak. Ini saling tunggu menunggu. Dah takbiran tak juga ada yang mau minta maaf. Dah sampai lebaran, udahlah maaf di mulut aja lah bang katanya. Manalah mau hidup tu tentram, damai. Mulai hari ini praktekkan. Kalau tidak, kita suami walaupun ternyata nyata istri itu salah, minta maaflah dulu kepada istri. Panjang cerita kalau masalah suami istri ini, tapi untuk ayahanda kami 82 tahun umur, mungkin kurang lebih 60 tahun hidup bersama ibu. Banyak ucapan seorang suami yang menyakiti hati suaminya. Wahai ibundaku, maafkanlah suamimu malam hari ini. Jumpailah dia di rumah, ambillah tangannya, peluklah badannya yang selama ini tak mau meluknya. Kadang dah jijik Pak, itu terus terang aja itu. Tak mau lagi untuk bersendera-gurau dengan istri, tak mau lagi melihat istri itu bagaikan bidadari. Kalau awal nikah, apa dulu dikasih Pak sebelum nikah, begitu sudah menikah, Allahu Akbar, semuanya hilang. Ya dah Pak, jujur aja lah Pak, jangan tutup-tutupi. Berserak. Ya dah Pak. Bagi seorang istri, jumpai suami itu yang mungkin di tempat kerja tak pernah dia bilang, "Dek, aku tadi bertumbuk dengan orang untuk mencari nafkah kau." Dek tak akan pernah ngomong seorang suami. Bahkan ketika dia di penjara pun ada seorang suami tak ngasih tahu Pak, suaminya masuk penjara, jangan kasih tahu istriku, bilang aku di luar kota. Inilah suami yang paling baik. Allahu Akbar. Jangan pernah menyia-nyiakan perjuangan seorang suami. Ibu saya kabarkan dulu dah lama ingin niat pengen umroh nih. Ya, kalau perempuan nih, Pak pergi haji ya Pak, iya pergi sana ya. Bapak-bapak tuh tahulah diam-diam aja, tapi nyimpan duit juga rupanya. Tahu-tahu berangkat bayar lunas cash, dah selesai. Betapa bahagianya seorang ayah dan ibu. Ini khusus antara suami dan istri. Mungkin selama 60 tahun lebih ayahanda kami Majimun bersama dengan ibu kami Aminah, ya Bu ya, Ibu Aminah. Maka selesai acara ini nanti kita mohon di depan kita kalau dapat maaf-maafanlah. Jadi kita saksikan bersama-sama. Dan yang terakhir, lakukanlah meminta maaf kepada ayah dan ibu, khusus untuk anak yang selama ini menyusahkan ibu dan ayah. Saya barulah tahu hari ini betapa mulianya dulu apa yang dikerjakan oleh ayah dan ibu kandung kita. Ternyata apa yang saya alami hari ini, apa yang kita alami pada hari ini sukses bukan karena usaha kita sendiri. Ternyata dulu ayah saya dulu berapa kilo naik sepeda, Allahu Akbar. Kalau tak kaki lisutnya itu yang mengayuh sepeda itu, tak sampai anak selesai sekolah. Bayangkan berapa hari, berapa malam. Kadang ayah saya sekali sebulan baru pulang dari Deres Karek itu Pak. Sekarang baru saya paham bahwa ilmu, bahwa kepandaian, bahwa rezeki yang saya dapatkan pada hari ini ternyata sumbernya dulu dari peluk keringat ayah dan ibu saya. Dan sekali lagi, ibu ayah tak akan pernah ngomong sesusah-susah apapun hidupnya, dia akan omongkan itu semua di hadapan Allah di tengah malam, menangis meneteskan air mata di atas sajadah di tengah kita anaknya sedang tertidur pulas. Maka selesai acara ini nanti kami mohon kepada abang, kakak, anak daripada bapak kita ini, maka jumpailah ayah itu tadi. Telah banyak garam yang dia makan,
telah susah dia selama ini membesarkan kita, maka pada hari ini lepaskanlah itu semua di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jangan simpan dongkol lagi sedikit pun dalam hati ibu dan bapak itu. Demi Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengaminkan doa daripada Jibril, bu'dan liman adraka walidahul kibara, celakalah orang yang sempat berjumpa dia dengan ibu dan ayah kandungnya. Hari ini masih hidup lagi ayah tu, hari ini masih hidup lagi ibu tu, jumpai dia. Jangan sebabkan kita masuk api neraka ketika kita sempat berjumpa dengan ibu dan ayah, tapi perjumpaan itu demi Allah tak menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Sejengkel apapun ibu, sejengkel apapun ayah, jangan pernah dihardik, jangan pernah dicaci. Duduk bapak tu di tepi pintu, pandanglah wajahnya. Dulu ketika kita menengok dia gagah, kuat, perkasa, tapi hari ini yang masih hidup, ambillah tangannya, tak pernah kita cium lagi tangannya. Bahkan dia mengharapkan kehadiran kita, bahkan dia mengharapkan telepon dari kita. Nah, pulanglah, itu aja yang dia minta. Tak minta mobil, tak minta duit. Yang dia minta adalah, apa kabar mak? Sehat mak? Sudah makan mak? Itu sudah lapang hati kedua orang tua. Orang tua tak akan meminta apa-apa, orang tua tak akan menuntut apa-apa kepada anaknya. Yang penting melihat anaknya sehat, sukses, sudah lapang rasanya hati kedua orang tua. Tapi kita sebagai anak, abang-abangku, kakak-kakakku, adik-adikku, jumpailah ayahanda ini kita nanti telah tua usia, dimakan usia. Maka selesai acara ini nanti jumpailah satu-satu mulai dari anak pertamanya. Dan kepada ayah, kami mohon, wahai ayah, macam manapun dulu anakmu menyusahkanmu di waktu kecil, bagaimanapun dulu kamu dihina, dicaci maki orang, bagaimanapun dulu engkau belikan baju-baju baru untuk kami anakmu, tapi engkau tak sempat mengganti. Jangankan baju, sendalmu pun pakai ikat, sendalmu pun putus, tak sempat engkau perbaiki hanya untuk menyekolahkan kami. Dan sekarang keadaan kami telah sukses, sekarang kami telah berhasil, 1% pun tak sempat kami sedekahkan untuk kamu, wahai ayah, wahai ibu. Mulai hari ini kami anakmu, mohonlah wahai bapak, mohonlah wahai ibundaku, maafkanlah anak-anakmu yang mungkin dulu menyakiti hatimu, dan mungkin pada hari ini mereka belum sempat untuk meminta maaf kepadamu. Maka selesai acara ini nanti, sebelum makan tuh, kalau bisa ngumpullah sini anak-anaknya. Mana anaknya pak? Ibu dulu jumpa bapak. Sini bu. Mau kita tutup lagi. Ini bapak.